Kisah ini bukan sekadar tentang tiga pemuda yang ingin mencari petualangan, melainkan tentang bagaimana gunung bisa menjadi tempat sunyi yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang sanggup dipahami manusia. Dan apapun yang mereka hadapi nanti bukan sekadar halusinasi akibat lelah atau dingin, melainkan sesuatu yang hidup di antara kabut, mengikuti setiap langkah dan menunggu siapapun yang berani melangkah terlalu dalam ke wilayah yang seharusnya tidak disentuh. Garis akhir jam 3. Kabut awal puncak kayangan hitam. Angin dingin malam merayap menyusuri aspal jalanan kecil menuju basecamp kayangan hitam ketika tiga sahabat, Ari, Bima, dan Reno melangkah dengan langkah yakin meski hati mereka diam-diam dipenuhi gugup yang tak terucap. Sebab sejak awal gunung itu dikenal sebagai tempat yang bukan hanya berat secara jalur, tetapi juga dipenuhi cerita-cerita ganjil yang membuat para pendaki senior pun enggan menyentuhnya tanpa persiapan mental. Basecamp sudah tampak sepi, hanya satu lampu kuning kusam menyala di depan pos pendaftaran, memantulkan cahaya samar pada papan kayu tua yang bertuliskan, "Selamat datang pendaki, hormatilah penjaga alam." Tulisan yang bagi sebagian besar pendaki hanya berarti menjaga kebersihan, tetapi bagi sebagian kecil lainnya dianggap sebagai peringatan bahwa ada sosok-sosok tak terlihat yang mendiami jalur itu. Ari menatap papan itu lama, seolah mencoba membaca pesan tersembunyi di balik guratan retaknya. Sementara Bima sibuk mengecek ulang perlengkapan seperti headlamp, jas hujan, dan tali pengikat. Sedangkan Reno yang biasanya paling berisik malam itu justru diam, menatap ke area hutan lebat yang tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani melangkah masuk. Suara jangkrik dan burung malam beradu dengan desir angin yang membuat dedaunan bergoyang. Namun entah kenapa bagi Ari suara alam itu terdengar seperti gumaman samar, seperti seseorang sedang membisikkan sesuatu dari kejauhan, tetapi tidak cukup jelas untuk dimengerti. Setelah melakukan registrasi dan menyerahkan KTP, penjaga basecamp yang sudah lanjut usia memandang mereka satu persatu. Matanya menyipit seolah sedang menilai apakah mereka siap. Lalu ia berkata dengan suara serak, "Kalau kalian dengar suara orang manggil dari dalam hutan, jangan dijawab. Dan kalau kalian lihat cahaya berjalan di luar jalur malam-malam, jangan diikuti." Bima tertawa kecil berusaha mencairkan suasana, tapi senyumnya mulai memudar ketika melihat wajah penjaga itu sama sekali tidak menunjukkan tanda bercanda. Pendakian dimulai sekitar pukul 2 dini hari. Jalur awal berupa kebun warga cukup landai dan udara dingin menusuk meski mereka sudah mengenakan jaket tebal. Namun setelah 30 menit perjalanan, jalur mulai menanjak dan pepohonan semakin rapat menutup langit, menyisakan hanya serpihan kecil cahaya bulan yang turun seperti sisa harapan. Ketika mereka memasuki pos bayangan pertama, Reno menghentikan langkahnya dan menyorotkan headlamp ke sebuah pohon besar di kanan jalur yang kulit. Batangnya penuh guratan aneh berbentuk garis melingkar berlapis-lapis seperti simbol kuno yang digoreskan berulang-ulang. "Ini bekas apa?" bisik Reno, dan Ari menggeleng karena tidak pernah melihat bentuk serupa. Sedangkan Bima mencoba tertawa lagi, tapi kali ini terdengar kering. Perjalanan kembali dilanjutkan, tetapi suasana semakin berbeda. Hening yang sebelumnya alami kini berubah seperti keheningan yang sengaja diciptakan oleh sesuatu yang sedang mengamati mereka. Hingga di titik tertentu Reno merasa seperti ada langkah kaki lain mengikuti dari belakang. Namun setiap kali ia menengok tidak ada apa-apa selain gelap dan kabut di tengah jalur yang menanjak. Tiba-tiba terdengar suara perempuan samar, bukan teriak, bukan juga rintihan, tetapi seperti suara seseorang yang sedang memanggil dengan nada memohon. Suara itu terdengar jelas di telinga mereka bertiga meski berasal dari arah yang berbeda-beda. Ari merasa dipanggil dari depan, Bima dari arah kiri hutan, sementara Reno mendengar dari belakang tepat di telinganya sehingga bulu kuduknya berdiri kaku. Mereka bertiga saling menatap, tidak berani mengucap sepatah kata pun. Teringat pesan penjaga basecamp bahwa suara apapun di hutan tidak boleh dijawab, sehingga mereka hanya mempercepat langkah tanpa membahasnya. Beberapa menit kemudian, kabut turun sangat cepat dan sangat tebal, jauh lebih tebal dari kabut gunung pada umumnya, hingga jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Membuat mereka tidak bisa melihat jalur dengan jelas dan harus mengandalkan insting serta trek setapak yang samar. Namun di tengah kabut itu, sebuah cahaya kecil menyala seperti lampu senter berwarna kuning berjalan perlahan di depan mereka. Tidak seperti cahaya pendaki karena gerakannya tidak beraturan, dan terkadang bergerak terlalu cepat lalu tiba-tiba diam, seperti menunggu Reno hampir saja memanggil karena mengira itu pendaki lain.
Tetapi Ari menahan lengannya dan menggeleng kuat. Ini pasti yang dimaksud penjaga base camp. Cahaya yang tidak boleh diikuti Bima yang biasanya paling berani kini wajahnya pucat. Dan ia berkata dengan suara bergetar, "Kita istirahat dulu sebentar, cari tempat yang agak terbuka." Namun sebelum mereka sempat bergerak, kabut di depan berputar seperti pusaran kecil, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam setinggi manusia berdiri mematung, tanpa wajah, tanpa bentuk jelas, hanya siluet gelap yang tampak lebih pekat dari kabut di sekelilingnya. Dan mereka bertiga tahu, apapun itu bukan manusia. Kabut semakin menebal seolah ingin menutup seluruh pandangan mereka ketika bayangan hitam itu berdiri tidak bergerak di tengah jalur, membuat Ari, Bima, dan Reno terpaksa menghentikan langkah sambil menahan napas. Dan ketika angin bergeser sedikit, sosok itu tampak seperti disusun dari gumpalan asap pekat yang membentuk tubuh manusia, namun tanpa detail wajah. Hanya kekosongan gelap yang seperti menyerap cahaya headlamp mereka. Tidak ada suara kecuali desir halus daun yang digoyang angin. Namun entah mengapa ketiganya mendengar dengungan pelan seolah suara itu berasal dari dalam kepala mereka sendiri, membuat bulu kuduk meremang dan jantung berdegup tak beraturan. Hingga tanpa aba-aba Ari menarik kedua temannya mundur selangkah demi selangkah. Tetapi semakin mereka menjauh, sosok itu justru seperti bergerak maju tanpa gerakan kaki, meluncur perlahan seperti bayangan yang mengikuti cahaya. Reno yang sudah hampir panik menarik napas dalam dan berbisik, "Jangan lari dulu, jangan buat suara keras." Namun detik berikutnya sosok itu menghilang begitu saja, lenyap seperti ditiup angin dan menyisakan kekosongan yang membuat mereka sulit membedakan apakah itu nyata atau hanya halusinasi dari rasa lelah yang menumpuk. Tetapi insting mereka bertiga sepakat bahwa itu bukan halusan, itu sesuatu yang memang tidak ingin mereka lihat. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat. Namun suasana semakin tidak wajar karena meski mereka sudah berjalan hampir 1 jam dari titik pertemuan dengan bayangan itu, pos kedua yang seharusnya sudah terlihat, bahkan tanda jalurnya pun tidak muncul, seolah jalur itu tidak pernah berujung dan hanya memutar di tempat yang sama. Bima memeriksa GPS offline di ponselnya, namun peta menunjukkan lokasi mereka tidak bergerak sama sekali, meski mereka sudah berjalan cukup jauh. Dan hal itu membuat wajahnya semakin pucat karena GPS tidak mungkin salah. Sejauh itu Ari menendang tanah pelan, mencoba memastikan jalur masih benar. Tetapi yang ia rasakan justru seperti tanah di bawahnya berubah lembek, seakan rumput dan tanah tercampur dengan lumpur halus yang sebelumnya tidak ada. Lalu dari kejauhan terdengar lagi suara perempuan samar yang memanggil nama seseorang, tidak jelas nama siapa, tetapi intonasinya jelas, seperti sedang meminta bantuan, membuat Reno refleks menoleh ke belakang, namun tidak melihat apapun selain kabut yang berputar pelan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Tubuh mereka seperti berada di ruang yang tidak patuh pada waktu, karena setiap langkah terasa panjang tetapi tidak membawa mereka ke mana-mana. Dan ketika Bima mengangkat tangan untuk melihat jam, jarum detik jamnya tidak bergerak sama sekali meski cahaya backlight masih menyala, membuat ketiganya sadar bahwa malam itu tidak berjalan seperti malam biasa. Mereka memutuskan berhenti sejenak di bawah pohon besar yang akarnya mencuat seperti tangan-tangan raksasa dari tanah, mencoba menenangkan diri sambil minum sedikit air. Tetapi ketika Reno duduk untuk mengatur napas, ia menatap akar pohon itu dan melihat di salah satu sisinya terdapat bekas cakaran panjang, seolah sesuatu dengan kuku tajam menggaruk batang itu berkali-kali sampai kayunya terkelupas. Dan bekas itu baru, masih basah seperti baru dibuat beberapa jam lalu. Ari memandang sekeliling, merasa ada yang mengawasi dari balik kabut. Dan ia tidak salah, karena beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki pelan seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah, disusul dengan suara tarikan napas panjang dari arah kanan mereka, seperti seseorang menghirup udara dengan sangat dalam sambil menahan suara serak. Ketiganya berdiri bersamaan, memegang senter masing-masing sambil bersiap melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum mereka melangkah, kabut di depan terbelah perlahan dan dari dalamnya muncul cahaya kecil. Bukan cahaya senter, tetapi seperti bola api kecil berwarna merah kebiruan yang bergerak lambat di udara, melayang setinggi dada manusia dan berputar mengelilingi mereka, membuat udara di sekitar mendadak panas dan dingin. Secara bersamaan Reno mencoba memotret cahaya itu dengan ponselnya, namun ponsel mati seketika. Layarnya gelap total, seperti baterainya dicabut, padahal sebelumnya masih 70%. Ledakan rasa takut membuat mereka bertiga serempak mundur. Namun cahaya itu bergerak semakin dekat hingga jaraknya hanya sekitar 1 meter. Dan ketika hampir menyentuh Bima,
Tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara langkah cepat seperti seseorang sedang berlari mendekat. Dan detik berikutnya terdengar teriakan keras yang tidak mereka kenali. Suara yang membuat cahaya itu pecah seperti kaca dan menghilang, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ari memutar tubuhnya tetapi tidak melihat siapapun yang berteriak. Hanya kabut yang kembali menutup jalur dan hutan yang terdengar sangat sunyi, terlalu sunyi. Hingga mereka bertanya-tanya apakah suara itu manusia atau sesuatu yang mencoba memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan pendakian malam itu. Pos yang tidak pernah ada di peta setelah cahaya merah kebiruan itu lenyap dan suara teriakan misterius merambat pergi dalam hembusan angin. Ari, Bima, dan Reno kembali berjalan dengan langkah yang berat karena seluruh tubuh mereka kini seperti menolak untuk melanjutkan pendakian. Namun rasa takut justru menjadi satu-satunya alasan mereka tidak berani berhenti terlalu lama di satu titik. Jalur mulai berubah bentuk. Akar pepohonan semakin banyak mencuat ke permukaan seperti perangkap alami. Dan batu-batu besar berlumut tampak seperti wajah yang menatap mereka dari kegelapan. Membuat setiap langkah terasa seperti dijaga sesuatu yang tidak terlihat. Di tengah rasa was-was itu, tiba-tiba kabut perlahan menipis dan jalur terbuka lebih lebar, memperlihatkan sebuah pos kecil dari kayu tua dengan atap rumbia yang hampir roboh. Pos yang tidak pernah ada di peta manapun maupun dalam cerita pendaki yang pernah mereka dengar. Pos itu berdiri di tengah celah hutan yang tampak seperti lorong waktu, dengan papan kayu kusam bertuliskan pos penunggu 3. Padahal seingat mereka, jalur resmi hanya memiliki 2 pos antara base camp dan puncak. Bima menelan ludah pelan sambil memeriksa papan itu dari dekat, dan menemukan goresan-goresan aneh di bawah tulisan angka 3, seperti nama yang dihapus paksa atau mungkin disembunyikan. Reno berdiri terpaku karena dari dalam pos terdengar suara gesekan, seperti seseorang sedang menyisir rambut panjang dengan sangat lambat. Bunyinya halus namun cukup jelas untuk membuat mereka saling pandang dengan wajah pucat. Ari memberanikan diri mendekat sedikit ke pintu pos yang dibiarkan terbuka separuh. Dan ketika ia menyorotkan headlamp, terlihat kursi kayu reot di sudut ruangan dan seikat rambut hitam panjang menggantung dari langit-langit. Seolah seseorang menggantungkan wig yang dibuat dari rambut manusia asli. Namun, yang membuat Ari hampir menjatuhkan senter adalah gerakan kecil dari rambut itu. Bergerak seperti sedang dihembus angin, padahal udara di sekitar sangat diam dan tidak ada celah angin masuk. Dengan cepat ia mundur dan berkata dengan suara tercekat agar 2 temannya menjauh dari pos itu. Tetapi sebelum mereka berbalik, dari dalam pos terdengar suara perempuan bernada rendah yang berkata, "Sudah lama tidak ada yang sampai di sini." Suara itu tidak menggema, justru terdengar terlalu dekat dan terlalu tenang, seolah seseorang berdiri tepat di belakang pintu. Reno hampir berteriak, namun Ari menutup mulutnya dan menariknya menjauh dari pos sambil memaksa mereka berjalan cepat. Tetapi semakin jauh mereka mencoba meninggalkan pos tersebut, semakin kuat perasaan bahwa mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang melangkah sangat pelan namun terus mendekat. Angin kembali bertiup setelah sekian lama hutan terasa mati. Dan kali ini angin membawa bau busuk seperti daging membusuk bercampur tanah basah. Dan bau itu semakin kuat setiap kali langkah mereka melambat, seolah bau itu terus mendekat dari belakang. Bima mencoba berdoa pelan, tetapi saat ia melafalkan beberapa kata, terdengar suara kecil menirukan ucapannya dari arah pepohonan di kanan jalur. Suara yang bukan suara manusia, melainkan seperti suara anak kecil yang memaksa meniru suara orang dewasa. Mereka mempercepat langkah hingga hampir berlari dan tiba-tiba jalur kembali menyempit, memaksa mereka berjalan satu persatu. Dan di tengah jalur sempit itu mereka melihat jejak kaki, bukan jejak kaki sepatu pendaki, tetapi jejak kaki telanjang yang panjang jaraknya, terlalu jauh untuk ukuran manusia biasa. Dan jejak itu tidak mengarah ke atas gunung, tetapi justru berbelok ke sisi tebing yang penuh gumuk. Reno mengarahkan cahaya senter ke jejak itu dan menemukan bahwa di ujung jejak tersebut terdapat lubang kecil di dinding tanah, seperti terowongan alami, dan dari dalamnya mengalir suara napas berat, seperti makhluk besar yang sedang tidur. Ari menarik mereka menjauhi lubang itu sebelum sesuatu keluar. Tetapi baru beberapa langkah mereka mendengar suara duk-duk dari dalam lubang. Suara seperti kepala besar yang terbentur dinding tanah. Dan suara itu semakin keras seolah makhluk itu sedang bangun. Ketiga pendaki itu berlari tanpa memikirkan jalur, hanya mengikuti garis tanah yang tampak sedikit lebih terang dari sekeliling. Dan ketika kabut kembali menutup,
mereka sadar jalur telah berubah lagi. Kali ini jalur menurun ke sebuah lembah kecil yang tidak pernah disebutkan dalam peta atau cerita pendaki manapun. Dan di tengah lembah itu berdiri sebuah gazebo kayu dengan lampu minyak menyala redup. Seakan seseorang menyiapkan tempat itu untuk kedatangan mereka. Ari merasa ada sesuatu yang sangat salah karena lampu minyak tidak mungkin menyala sendiri di tempat terpencil seperti itu. Namun mereka juga tahu bahwa jika tetap berada di jalur terbuka, sesuatu dari lubang tadi mungkin sedang mengikuti. Akhirnya mereka memutuskan mendekat pelan-pelan. Dan saat mereka berdiri di depan gazebo itu, lampu minyak di dalamnya berkedip 3 kali seperti memberi isyarat. Lalu api kecilnya menari-nari dan dari dalam muncul bau harum bunga kenanga yang menusuk hidung, bau yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk tak kasat mata. Bima menatap ke dalam gazebo dan matanya membesar ketika ia melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bayangan perempuan berambut sangat panjang menjuntai hingga lantai. Tubuhnya condong ke depan seolah sedang menunggu dipanggil. Dan detik berikutnya perempuan itu mengangkat kepalanya pelan, memperlihatkan wajah yang tidak memiliki mata. Hanya 2 lubang hitam seperti bekas dicongkel, dan mulutnya yang sangat lebar tersenyum ke arah mereka. Malam terakhir di puncak ketiga, perempuan tanpa mata itu berdiri dengan senyum yang tidak seharusnya bisa dimiliki manusia. Senyum yang terlalu lebar hingga hampir seperti robekan dari satu pipi ke pipi lain. Dan ketika ia melangkah keluar dari gazebo, rambut panjangnya yang kusam menyeret tanah sambil mengeluarkan suara gesekan yang membuat Ari, Bima, dan Reno membeku seperti patung. Udara di sekitar berubah sangat dingin, jauh lebih dingin dari udara malam gunung. Dingin yang menusuk hingga ke tulang dan membuat setiap napas seperti menghirup es. Sementara aroma bunga kenanga berubah menjadi bau anyir bercampur tanah basah seperti aroma makam yang baru digali. Ari ingin memalingkan wajah, namun tubuhnya seperti terkunci. Kakinya berat seolah diinjak sesuatu. Dan ketika perempuan itu mendekat, terdengar suara berbisik sangat pelan. Suara yang terdengar dari segala arah sekaligus, seperti bisikan banyak orang yang dipaksa berbicara melalui satu mulut. Kalian sudah sampai, jangan kembali. Bima yang paling dekat dengan perempuan itu melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari lubang hitam, tempat seharusnya mata berada, muncul cairan pekat seperti lumpur gelap menetes ke tanah dan cairan itu bergerak sendiri, merayap seperti makhluk hidup kecil Reno yang sejak awal paling sensitif merasa ada tangan-tangan dingin menyentuh bahunya meski tidak ada siapapun di belakangnya. Dan ia hampir berteriak ketika suara perempuan itu tiba-tiba berubah menjadi suara laki-laki tua. Lalu suara anak kecil. Lalu suara seperti ratusan orang yang berbicara serentak dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba lampu minyak di gazebo padam, dan bersamaan dengan itu seluruh lembah menjadi gelap total, menyisakan hanya suara napas perempuan itu yang kini terdengar di belakang mereka seolah ia berpindah tanpa suara. Ari berhasil memaksa tubuhnya bergerak dan berlari sambil menarik 2 temannya, dan ketika mereka berlari menaiki jalur yang tampak kembali seperti jalur pendakian normal, suara langkah perempuan itu terdengar mengikuti, tetapi langkahnya tidak seperti manusia. Lebih seperti bunyi tubuh diseret, bergesek di tanah sambil bergerak cepat. Hutan di sekitar kembali berubah bentuk, pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih rapat. Seakan gunung itu menutup dirinya untuk menahan mereka tetap di dalam. Dan kabut turun dengan begitu cepat sehingga pandangan tinggal sejengkal. Mereka hanya mengikuti insting, berlari tanpa tahu arah, hingga tiba-tiba mereka melihat sebuah papan kayu bertuliskan pos 2. Kayangan hitam. Bima hampir menangis lega karena itu berarti jalur kembali normal. Namun ketika mereka mendekati pos, papan kayu itu bergerak sedikit, goyang ke kiri dan kanan seakan disentuh seseorang. Lalu suara perempuan tadi terdengar tepat di telinga Ari. Itu bukan jalan pulang. Ari menoleh spontan dan melihat sosok itu berdiri di belakang pohon. Rambutnya menempel di batang seperti akar, dan meski wajahnya tersembunyi sebagian, senyum lebarnya tetap terlihat dengan jelas di balik gelap. Mereka bertiga berlari secepat mungkin, tidak peduli apakah jalur itu benar atau salah. Dan setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka melihat cahaya-cahaya putih sangat terang seperti lampu mobil. Dengan sisa tenaga terakhir mereka memaksakan langkah menuju cahaya itu. Dan tiba-tiba kabut hilang seketika. Mereka mendapati diri mereka kembali berada di jalur awal dekat kebun warga, tempat yang seharusnya mereka lewati berjam-jam sebelumnya. Dan di kejauhan terlihat base camp dengan lampu kuningnya. Mereka berlari ke base camp dan penjaga tua yang tadi memperingatkan mereka langsung bangkit dari duduknya ketika melihat keadaan. Mereka yang lusuh, pucat, dan penuh tanah.
Penjaga itu hanya berkata dengan suara berat, "Kalian tidak seharusnya naik malam ini, gunung sedang gelisah." Ketiganya duduk tanpa bisa bicara. Tubuh mereka menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena apa yang mereka lihat masih menempel di pikiran. Namun ketika mereka sedang mencoba menenangkan diri, dari hutan di belakang base camp terdengar suara lirih. Suara perempuan itu, kali ini jauh namun jelas, memanggil nama mereka satu persatu, seolah perjalanan mereka belum selesai. Dan ketika Ari melihat ke tanah, tepat di depan pintu base camp, ia melihat jejak kaki telanjang penuh lumpur yang memanjang dari arah hutan menuju tempat mereka duduk. Jejak yang tidak mungkin ada karena mereka tidak kembali ke sana. Jejak itu berhenti tepat di depan mereka, seolah seseorang berdiri tak terlihat, masih menatap mereka sambil tersenyum tanpa mata. Setiap pendakian selalu menyimpan cerita, namun tidak semua cerita ingin ditemukan. Dan apa yang dialami Ari, Bima, serta Reno menjadi pengingat bahwa gunung bukan sekadar tempat untuk mencari pemandangan indah atau kebanggaan mencapai puncak, melainkan ruang sunyi yang dihuni banyak hal yang tidak terlihat dan tidak selalu ingin diganggu setelah malam kelam itu. Mereka bertiga tidak pernah kembali ke jalur pendakian yang sama. Dan hingga hari ini, suara perempuan tanpa mata itu masih terngiang di benak mereka setiap kali angin malam bertiup membawa aroma bunga kenanga, seolah menandakan bahwa apapun yang muncul di Gunung Kembang Hitam belum selesai dan masih menunggu langkah berikutnya. Bagi kalian yang membaca kisah ini, ingatlah bahwa tidak semua jalur di gunung membawa pulang, dan tidak semua suara yang memanggil dari balik kabut adalah suara yang layak dijawab. Jadi jika suatu saat kalian mendaki dan merasakan udara menjadi terlalu dingin, atau waktu terasa berhenti, atau kabut turun terlalu cepat, berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin saja sesuatu sedang mengamatimu dari kegelapan yang sama yang pernah menelan langkah mereka.